Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bertemu lagi bersama Bu Nurul. Oke, nah sebelum dimulai pelajaran hari ini, Bu Nurul akan review minggu kemarin. Nah, kita kemarin sudah belajar mengenai sistem organ gerak pada manusia dan hewan. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah bisa bergerak dan bisa bernapas. Nah, bernapas ini akan ada hubungannya dengan materi hari ini, yaitu sistem organ pernapasan pada manusia dan hewan. Nah, di sini ada salah satu ciri makhluk hidup adalah bisa bernapas. Selain dia bisa bergerak, dia juga bisa bernapas. Nah, untuk bisa bernapas, makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan oksigen dari lingkungan sekitarnya. Nah, pengertian bernapas adalah menghirup oksigen atau O2 dari udara lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O melalui alat pernapasan. Nah, saat bernapas itu ada sistem pernapasan yang bisa bekerja karena kerjasama antara organ-organ dari tubuh kita. Organ atau alat pernapasan manusia yaitu dari hidung, lalu pangkal tenggorokan atau faring, batang tenggorokan atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan berujung ke paru-paru. Selain lewat hidung, udara juga bisa menggunakan mulut. Namun, bernapas menggunakan hidung itu lebih baik karena ada rambut-rambut halus dan lendir yang bisa menyaring udara dari debu, kotoran, dan kuman penyakit. Nah, selanjutnya ada organ pernapasan pada manusia. Teman-teman bisa lihat ini gambarnya. Nah, di sini ada dari rongga hidung, ada rongga mulut, faring, ada laring, trakea, dan ini adalah teman-teman pasti sudah tahu dong, ini adalah paru-paru. Nah, dari paru-paru di sini selanjutnya ada bronkus. Nah, lalu bagian ini namanya bronchiolus. Dan sebelah sini bronchiolus sebelah kanan dan ini bronchiolus sebelah kiri. Nah, di sini ada alveolus. Alveolus itu bentuknya seperti anggur. Kalau diperbesar ini teman-teman, bentuknya seperti anggur. Nah, di sini pernapasan manusia dibantu oleh beberapa organ tubuh. Apa saja ya? Karena manusia bernapas untuk memasukkan udara dari dalam tubuh, udara mengandung oksigen atau O2. Nah, oksigen ini dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu dapat menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting bagi tubuh kita. Nah, di sini ada cara manusia bernapas, yaitu udara kita hirup melalui hidung, lalu dilanjutkan dengan faring, lalu dilanjutkan dengan laring, dan masuk ke trakea. Trakea ini adalah cabang tenggorokan. Lalu dilanjutkan dari trakea menuju bronkus. Nah, dari bronkus ini menuju ke paru-paru. Dari paru-paru akan menuju ke diafragma. Nah, teman-teman, diafragma itu adanya di bagian bawah paru-paru. Nah, di sini ini adalah diafragma, ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang perbedaan vertebrata dan avertebrata. Nah, kalau vertebrata adalah berarti hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan kalau avertebrata berarti hewan yang tidak memiliki tulang belakang seperti siput, ubur-ubur, dan yang lainnya. Nah, di sini kita akan membahas sistem organ pernapasan
pernapasan pada vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang seperti ini ada ikan, dia termasuk pisces. Kalau katak dia termasuk amfibi. Kenapa amfibi? Karena dia bisa hidup di darat dan di air. Lalu ada reptil. Jenis reptil adalah contohnya ular, terus kadal, buaya, dan yang lainnya. Nah, jenis aves adalah burung dan ayam. Lalu, hewan mamalia adalah hewan yang bisa menyusui. Seperti gambar di sini ada singa, kucing, kanguru, kuda, dan masih banyak lain. Dan ada mamalia air seperti lumba-lumba, ikan paus, ikan duyung. Nah, kira-kira bagaimana sistem dan alat pernapasan pada hewan vertebrata? Selanjutnya ada organ pernapasan pada ikan atau pisces. Nah, di sini ada gambarnya. Ini adalah lembaran insangnya. Ini mulutnya, dan insang itu bentuknya adalah rigi-rigi atau bergerigi. Nah, di sini tutup insangnya nanti. Nah, di sini ada gambar mengenai arah aliran air yang masuk ke dalam mulut ikan. Nah, di sini arah aliran airnya masuk ke dalam mulut, lalu di sini ada lembaran insang masuk ke dalam lembaran insang. Nah, di sini pada lembaran insang darah tidak mengandung oksigen. Nah, di sini aliran airnya, darahnya tidak mengandung oksigen. Lalu yang warna merah ini darah mengandung oksigen. Nah, ikan bernapas dengan insang. Nah, insang ini berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda seperti ini. Nah, fungsinya adalah untuk sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Cara ikan bernapas yaitu pada saat tutup insang itu menutup, secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut akan mengembang. Nah, selanjutnya air itu akan terisap masuk sehingga rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Nah, secara bersamaan tutup insang itu akan terbuka sehingga air akan keluar dari mulut dan melewati insang. Nah, saat itulah oksigen atau O2 dari dalam air terserap dan karbon dioksida atau CO2 akan dikeluarkan. Selanjutnya yang kedua ada organ pernapasan pada katak. Dia termasuk hewan amfibi karena dia bisa hidup di darat dan di air. Nah, di sini pada saat berupa kecebong dia bernapas dengan insang. Ketika dewasa, katak akan bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Nah, cara katak bernapas yaitu pada saat berupa kecebong bernapas dengan insang. Namun setelah 9 hari, kecebong itu akan bernapas menggunakan insang. Selanjutnya yang ketiga ada organ pernapasan pada ular atau termasuk hewan reptil. Nah, di sini bagiannya ada yaitu reptil bernapas menggunakan paru-paru. Lalu udara itu akan masuk melalui hidungnya. Selanjutnya akan menuju ke batang tenggorokan. Nah, dari batang tenggorokan menuju ke dalam paru-parunya. Nah, dengan catatan kalau pada hewan reptil yang sering berkubang di dalam air, contohnya seperti buaya. Nah, mengapa kalau buaya lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam? Nah, dengan begitu air tidak akan masuk ke dalam paru-parunya. Nah, selanjutnya yang keempat, ada organ pernapasan pada burung atau aves. Nah, di sini burung bernapas dengan sepasang paru-paru yang berada di dalam rongga dadanya. Selanjutnya, menuju udara yang mengandung oksigen akan masuk melalui hidung. Nah, dari hidung akan menuju ke pembuluh darah atau trakea. Nah, dari trakea dia mempunyai cabang. Nah, sebagian udaranya itu akan masuk ke dalam paru-paru dan masuk ke kantong udara seperti ini. Ini paru-paru burung, ini bagian trakeanya, ini lubang hidungnya, dan disinilah namanya kantong udara atau pundi-pundi udara. Nah, pundi-pundi udara ini fungsinya tempat menyimpan udara dan untuk memperkeras suara burung.
Dengan catatan, ketika tidak terbang, burung akan menghirup udara sebanyak-banyaknya dan akan disimpan di dalam pundi-pundi udara atau kantong udaranya. Nah, sebaliknya, ketika burung terbang, dia tidak akan menghirup udara, namun dia akan mengambil oksigen atau udara itu dari kantong udara yang sudah disimpan. Nah, yang terakhir selanjutnya ada organ pernapasan pada mamalia. Di sini ada kucing, ada kuda, dan mamalia air. Contohnya seperti lumba-lumba. Nah, kalau mamalia itu seperti manusia, seperti kita. Nah, kita bernapas menggunakan paru-paru, sama dengan hewan mamalia. Nah, yang pertama, udara akan dihirup melalui hidung, lalu menuju ke pangkal tenggorokan, menuju dari pangkal tenggorokan menuju batang tenggorokan, dan menuju paru-paru. Dengan catatan, kalau pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Dengan katup insang, ketika menyelam, katup insang itu akan menutup, sedangkan ketika muncul ke permukaan air, katup itu akan terbuka. Nah, saat itulah mamalia air akan menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air atau H2O. Selanjutnya ada tips sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem organ pernapasan. Salah satunya ini adalah hindari merokok atau hindari asap rokok. Dan yang kedua, ini ketika di jalan raya kita harus menggunakan masker agar terhindar dari polusi udara. Dan yang ketiga, kita harus rajin dalam membersihkan rumah atau yang di sekitar kita nih, seperti menyapu atau mengepel atau dan yang lainnya. Dan tidak lupa tetap berolahraga supaya tubuh kita tetap bugar. Dan hindari minuman beralkohol, dan itu sifatnya haram bagi umat Islam. Nah, tidak lupa mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat. Nah, dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, pola hidup sehat, tetap berolahraga, maka kita akan mendapatkan berat yang ideal. Maka organ pernapasan atau sistem pernapasan pada manusia akan tetap terjaga. Begitu teman-teman. Nah, sekian dan terima kasih dari Bu Nurul. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa menyimak dan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.